Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Fadilah dengan NIM 2210432024 dan rekan saya Fikri Saputra Bulkhairi dengan NIM 2210432022 dan Hanifah Aulia Putri dengan NIM 2210432025. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebuah artikel yang ditulis oleh Ibtisam Masmali dan rekan-rekannya yang berjudul Topsis Method Based on Intuitionistic Fuzzy Offset and its Application to Diagnosis of Ovarian Cancer. Di dunia nyata, kita seringkali dihadapkan pada keputusan yang melibatkan banyak kriteria, apalagi kalau informasinya tidak pasti dan bersifat subjektif. Nah, dalam kondisi seperti ini, pendekatan matematis seperti Intuitionistic Fuzzy Offset atau IFSS sangat membantu. Dalam studi ini, kita berfokus pada kasus diagnosis kanker ovarium. Karena pemilihan stadium penyakit bisa dilihat sebagai proses pemilihan alternatif dari sejumlah gejala yang muncul. Dan gejala-gejala ini nilainya tidak selalu pasti, seringkali bersifat kabur dan subjektif. Dengan menggabungkan metode Topsis ke dalam kerangka IFSS, kita bisa menghitung seberapa dekat setiap kemungkinan stadium terhadap kondisi ideal. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keanggotaan dan ketidakkeanggotaan gejala secara bersamaan. Beberapa gejala utama yang jadi parameternya antara lain yaitu perut terasa kembung terus-menerus, nyeri di perut atau panggul, cepat kenyang saat makan, dan sering buang air kecil. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kasus dan algoritmanya. Langkah pertama dalam metode ini adalah mengidentifikasi masalah secara tepat. Dalam studi ini, tim ahli yang terlibat terdiri dari 4 orang, yaitu kita misalkan D1, D2, D3, dan D4. Mereka bertugas memberikan penilaian terhadap gejala kanker ovarium. Gejala yang dinilai hanya satu, yaitu gejala S1. Tetapi dalam menilainya kita menggunakan istilah linguistik atau istilah bahasa seperti ringan, sedang, berat, dan sebagainya yang kemudian kita konversi menjadi bobot fuzzy. Nah, pada tabel ini ditunjukkan istilah-istilah linguistik yang digunakan, yaitu dari B1 sampai B4 dengan bobot fuzzy masing-masing. Misalnya B1 mempunyai bobot 0,2, B2 0,3, dan seterusnya. Bobot ini akan digunakan dalam perhitungan tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu langkah kedua. Di langkah kedua ini, kita mulai menyusun matriks keputusan berbobot. Matriks ini dibentuk berdasarkan penilaian dari para ahli terhadap setiap gejala atau atribut, dengan menggunakan istilah-istilah linguistik yang tadi sudah dikonversi ke bobot fuzzy. Jadi misalnya, untuk setiap atribut, entah itu gejala pertama, kedua, dan seterusnya, para ahli akan memberikan penilaian dalam bentuk istilah seperti B1, B2, dan seterusnya. Nah, istilah ini punya bobot numerik berdasarkan tabel 1 tadi. Matriks yang ditampilkan ini adalah contoh dari penilaian yang sudah dikonversi. Misalnya, di baris pertama kita lihat urutannya adalah B1, B2, B3, dan B4. Kalau kita lihat nilai fazinya, baris pertama itu mempunyai bobot 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5, sesuai dengan yang ada pada tabel sebelumnya. Matriks ini sangat penting karena akan menjadi dasar dalam menghitung nilai kedekatan alternatif terhadap solusi ideal di langkah-langkah selanjutnya. Setelah diperoleh matriks keputusan berbobot dari langkah sebelumnya, lalu lakukan penyamaan sifat dari setiap atribut yang mungkin memiliki skala atau bobot yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu melakukan proses normalisasi. Normalisasi ini akan menghasilkan matriks baru, yang disebut juga dengan matriks normalisasi N sama dengan Nij dengan ukuran L dikali M. Nilai elemen pada matriks ini dapat dihitung menggunakan rumus Nij sama dengan Wij per akar dari sigma I sama dengan 1 sampai L dari Wij kuadrat. Artinya, setiap elemen dibagi dengan akar dari jumlah kuadrat kolomnya, sehingga nanti akan diperoleh skala yang seimbang untuk semua atribut. Untuk contoh perhitungannya dapat dilihat pada layar, misalkan kita ambil untuk kolom yang pertama, maka diperoleh Wij kuadratnya yaitu sama dengan 0,21. Kemudian kita hitung juga N11, N21, dan seterusnya dengan hasil yang dapat dilihat pada layar. Setelah itu,
kita akan menghitung vektor berbobot. Gunanya yaitu untuk menentukan seberapa penting masing-masing kriteria dengan pembentukan vektor berbobot ini. Kemudian nilainya akan dihitung berdasarkan kontribusi relatif dari setiap kolom normalisasi terhadap keseluruhannya. Dengan rumus seperti yang dapat dilihat pada layar, di sini kita misalkan untuk hasil normalisasi kolom pertama yaitu 1,9643. Kemudian dapat dihitung faktor beban yang pertamanya yaitu hasil dari N11-nya dibagi dengan L dikali sigma NIK-nya. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 0,1607. Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk kolom 2 sampai 4 sehingga diperoleh vektor berbobot W seperti yang dilihat pada layar. Vektor ini nanti akan digunakan dalam proses agregasi untuk mempertimbangkan pentingnya setiap kriteria berdasarkan preferensi atau data ahli. Misalkan di sini kita memiliki EI atau himpunan matriks keputusan yang diperoleh dari para ahli, di mana mereka memberikan nilai dalam bentuk IFSS pada tahapan kanker ovarium berdasarkan tes yang disarankan dan kondisi fisik pasien sesuai dengan beberapa kriteria, di mana sigmanya adalah nilai keanggotaan dan pi adalah nilai non-keanggotaan. Untuk penilaian pakar 1 dan sampai pakar 4 dapat dilihat pada layar. Kemudian kita memperoleh matriks agregat A dari himpunan matriks keputusan tersebut dengan rumus seperti yang dapat dilihat pada layar. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita dapat memperoleh hasil pada tabel yang disajikan. Kita lanjutkan untuk langkah 5 dan langkah 6. Pada langkah 5, kita menentukan solusi ideal, yaitu solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Yaitu solusi ideal positif sigma K plus, pi K plus. Dengan sigma K plus sama dengan max sigma IJ aksen dan pi K plus yaitu minimal dari pi IJ aksen. Sedangkan solusi ideal negatifnya yaitu sigma K min sama dengan min sigma IJ aksen, pi K min sama dengan maksimal dari pi IJ aksen. Dapat kita lihat di layar untuk solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Lalu langkah ke-6 yaitu menghitung jarak negatif dan positif dari solusi ideal untuk setiap alternatif. Yaitu D plus sama dengan akar dari sigma K sama dengan 1 sampai M untuk sigma KJ dikurang sigma KJ plus ditambah pi KJ dikurang pi KJ plus. Dan D min-nya sama dengan akar dari sigma K sama dengan 1 sampai M untuk sigma KJ dikurang sigma KJ min ditambah pi KJ dikurang pi KJ min. Setelah itu kita lanjutkan ke langkah 7, yaitu menghitung koefisien kedekatan. Rumus dari koefisien kedekatan yaitu CJ sama dengan DJ min dibagi DJ min ditambah DJ plus. Yaitu rasio antara jarak ke solusi negatif dibanding total jarak ke kedua solusi. Dapat dilihat pada tabel yaitu di bawah nilai CJ untuk setiap stadium. Di sini dapat dilihat bahwa CJ tertinggi sebesar 0,03 dimiliki oleh stage 3. Artinya stadium 3 adalah yang paling mendekati kondisi ideal berdasarkan data dan penelitian pakar. Lanjut untuk langkah ke-8. Pada slide ini ditampilkan hasil akhir dari proses penghitungan menggunakan metode IFSS Topopsys, yaitu nilai koefisien kedekatan CJ untuk setiap stadium kanker ovarium, stadium 1 untuk C1, stadium 2 untuk C2, stadium 3 untuk C3, dan stadium 4 untuk C4. Nilai-nilai dihitung menggunakan berbagai parameter mu untuk menguji kestabilan metode. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa untuk semua nilai mu, nilai stadium 3 atau C3 selalu memiliki nilai tertinggi. Ini berarti menurut model ini, stadium 3 adalah yang paling mendekati solusi ideal yang merupakan pilihan terbaik
sebagai hasil diagnosis. Lanjut, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan metode topopsis berbasis intuitionistic fuzzy soft set dan operator agregasi IFS AAWA mampu memberikan hasil yang stabil bahkan ketika parameter agregasi diubah. Dalam kasus ini, pasien yang dinilai paling cocok berdasarkan data dan pendapat pakar diklasifikasikan ke dalam stadium 3 kanker ovarium. Proses ini mempertimbangkan 8 gejala medis dan pendapat dari 4 pakar, lalu menggabungkan dengan bobot yang telah dinormalisasi. Setelah dihitung, solusi ideal positif dan negatif serta jarak dan kedekatan masing-masing alternatif, stadium 3 secara konsisten menjadi pilihan terbaik. Artinya, metode ini dapat menangani ketidakpastian dan tetap memberikan hasil yang konsisten untuk pengambilan keputusan medis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.